Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali pada siaran berikut, yaitu di YouTube. Kepada pengikut audien pencari modal usaha tentang hari kiamat, tentang usaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu kembali dalam pengkajian Al-Quranul Karim di dalam penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan keturunan-keturunannya. Senantiasa di dalam penyampaian ini kita lanjutkan kembali pada surah An-Nas yang kemarin sudah kita gambarkan bagaimana setan-setan itu membisikkan ke dada manusia yang lewat dalam diri manusia itu ada sebuah kesombongan atau sebuah nafsu yang berdasarkan dari Siti Hawa, yaitu hawa nafsu secara hakikat dan terjadi pada syariat. Maka jahat itu adalah sebuah sinyalemen tentang karakteristik seorang syaitan laknatillah, yang mereka itu tidak mau tahu tentang bagaimana apakah manusia saja yang dia gembar-gemborkan atau dia menggoda, namun termasuk jin juga mereka memberikan atau mengajaknya, bahkan mereka boleh dipaksa dalam satu aturan, ya, oleh para jin. Itu bisa dipaksakan oleh setan laknatillah dikarenakan mereka adalah pada awalnya sebagai penghulunya, sebagai pemimpin, ya. Sebagiannya menuruti daripada Allah Subhanahu wa taala dan sebagiannya mengikuti akan jalur ketuanya, setannya. Artinya jelas-jelas ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari suaka politik di sebuah negara, yaitu di mana tempat itu adalah di sebuah negeri Baghdad, ya, yang dia mengetahui bagaimana tempat itu bisa menerima para pengikut-pengikut Nabi agar senantiasa mereka bisa berteduh atau berdiam beberapa saat, ya. Lalu apa yang digambarkan oleh Rasulullah seakan-akan bisa sebenarnya, namun Allah berkehendak lain. Ketika berada di Taif, ya, di Taif yang namanya seorang raja itu yang disebut dengan Kal'a namanya. Kalau bahasa Aceh itu La'a. La'a maknanya adalah tidak menerima atau menyuruh kepada pengikutnya untuk menggubuki atau melaksanakan sebuah kejahatan terhadap Nabi. Maka sampainya Nabi ke Taif itu, mereka itu sudah berdiri berderet antara 1 algojo, 2 sampai 20-an algojo kiri dan kanan. Itu menyambut Nabi bukan dengan menyambut seorang Rasul. Maka mereka menyambut Nabi seakan-akan mereka ingin mengajak berperang dengan Rasul. Maka saat itu Nabi siap menerima sebuah hadiah, baik pukulan, mau tempelan, maupun ludah, maupun bagaimanapun, sampai ada pengikut-pengikutnya yang tidak sampai hati melihat Nabi diperbuat seperti itu, maka mereka juga mendapatkan hadiah itu. Maka oleh segerombolan daripada jin kasihan terhadap Nabi, ya. Maka setelah itu, setelah peleraian yang terjadi, penolakan terhadap suaka politik yang dilontarkan oleh Raja Kal'a itu,
dan mereka sudah membiarkan Nabi di tempat itu, maka itu menyebutkan bagaimana seorang jin itu, bahkan banyak yang ada sebagian paham ada jin itu dinamakan 1001 orang. Berarti dalam paham 1001 orang itu bisa dibuat, dikatakan dan diberikan nama sekarang itu di Baghdad itu adalah negara 1001 malam. Artinya apa? Malam itu bisa kita pahami adalah tidak terang, tidak jelas. Yang jelas kepada seorang nabi dari 1000-an orang malaikat yang diutuskan lewat perang Badar itu, hanya nabi yang tahu tentang bagaimana malaikat-malaikat itu diturunkan kepada pasukan-pasukan Badar saat itu yang ada 313 orang. Berarti berhasil, ya, kemenangan Badar itu menjadikan sebagai tolak ukur atau kemegahan dari umat Islam yang bisa menang dengan orang-orang kafir yang dia mempunyai tentara 1000 orang. Maka di sini pula di dalam proses pengakuan-pengakuan tentang Abu Lahab yang memang mengambil sebuah pekerjaan syaitan laknatillah, maka mereka takkan menang menurut Allah, ya. Syaitan kalah saat manusia ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti Allah juga dalam proses tafsir, ya, tafsir Jalalain yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah ini bahwa dia raja manusia. Sama pemilik manusia, Tuhan manusia serta Tuhan segala sesuatu. Dengan kata lain, Allah mengingatkan manusia bahwa adalah Allah Tuhan mereka. Karena itu manusia agar memohon perlindungan dari kejahatan syaitan yang tidak tampak. Nah, di sini yang dikatakan 1001 malam itu sama berarti syaitan yang tidak tampak, malaikat yang tidak tampak, dari jenis jin. Karena jin itu merupakan sebuah ghaib yang menurut iman kita sekarang ini, maupun yang tampak dari golongan manusia yang selalu menggoda manusia. Nah, seperti sekarang ini kita jangan melihat dari segi yang nampak saja. Kadangkala ada seorang manusia yang merupa sebagai jin, atau merupa sebagai setan, atau merupa sebagai malaikat, atau berupa sebagai anbiya, aulia, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah fenomenal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita jangan tergoda oleh penglihatan, pendengaran, dan perkataan seseorang. Ini di dalam sebuah bukan tafsir tapi sebuah hadis Nabi yang selalu digambarkan atau disyarahkan oleh Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin dan Minhajul Abidin, bahkan di dalam sebuah oleh yang namanya Syekh Ibnu Athaillah serta Ibnu Arabi yang selalu menggambarkan yang bahwa selalu Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu tingkatan-tingkatan terhadap umat Islam yang mau mengikuti jenjang atau tingkatan seperti tingkatan surga, ada 1, ada 2 sampai 8, ya. Itu merupakan syaitan adalah tugasnya godaan. Itu membisikkan hati manusia, ya, adalah sudur, dan biasanya bisikan itu bernada negatif yang dapat menjerumuskan manusia ke jalan sesat. Artinya mereka itu sudah bisa menguasai seorang Abu Jahal saat itu, ya. Godaan setan masuk ke dalam dada manusia itu saat ia lengah dan dalam melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan salah paham saudara-saudara kami yang sedang mengikuti jalur YouTube ini. Dan setan itu akan mundur manakala manusia berzikir dan mengingat Allah.
Ini salah satu program yang oleh umat Islam dan oleh Rasulullah selalu mengajarkan kita tentang berzikir, berfikir, berdoa, dan berbuat ibadah sebanyak-banyaknya agar mereka itu kalah. Dengan kata lain, surah ini mengandung makna agar manusia memohon perlindungan saja kepada Allah dari hal-hal yang di luar kemampuan manusia untuk menolaknya. Karena manusia itu dalam tahap tafsir Al-Alaq yang kemarin kita jelaskan, manusia itu memang tidak bisa apa-apa, ya, tidak bisa apa-apa. Yang ia hanya bisa hidup, makan, minum, tidur, berak, dan beranak. Itu sebuah peringkat yang termasuk ke dalam ilmu sufi, ilmu hakikat, ilmu batin yang oleh Syekh Abu Hasan As-Sijili juga pernah mengatakan yang bahwa kalau kita berilmu itu sebenarnya harus berilmu dengan ilmu sebenarnya. Ada ilmu fikah, ada ilmu tauhid, ada ilmu tasawuf, ada ilmu ma'rifah. Ini tingkatan yang dikuasai oleh manusia yang sering mendapatkan 24 jam, yang selalu berzikir kepada Allah, yang selalu berfikir kepada Allah, yang selalu berdoa kepada Allah, yang selalu berubudiah kepada Allah. Ini merupakan tidak ada waktu yang dicelakai, tidak ada waktu yang memang dia itu rugi. Sama seperti halnya di dalam surah Al-As, kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu merupakan salah satu waktu yang diberikan Allah kepada kita manusia supaya jangan mendengar setiap perkataan setan, walaupun setan itu bisa merupai segala macam bentuk makhluk yang ada di dunia ini. Kepada pendengar YouTube yang budiman, ini adalah sebuah syarahan yang mungkin bisa dapat kita mengambil itibarnya, dapat mengambil sebagai ilmu pengetahuan yang dapat kita hidup di dalam dunia ini agar kita terhindar daripada godaan-godaan setan, laknatillah. Amin ya rabbal alamin. Bisa kita ketemu kembali esoknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.